Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan tim KS Pro. Hari ini kita akan bahas tentang menu kasir ya, Bapak Ibu, atau di sini kita kasih nama tagihan. Jadi kita bisa klik tagihan. Di sini ada banyak sekali menu. Yang pertama adalah tagihan pasien. Ini adalah tagihan kasir dari pasien ya. Jadi pembayaran pasien yang dilakukan di klinik nanti masuknya di sini atau ini menu kasir. Selain itu ada daftar tagihan hari ini. Ini ada tagihan kemana saja yang sudah masuk. Kemudian ada kas tunai ya. Jadi dari bendahara punya uang tunai itu dikeluarkan, itu harus tercatat di sistem karena itu nanti akan mempengaruhi laporan keuangan dari perusahaan. Jadi kemudian ada kas keluar ya, kas masuk, kas keluar itu sama. Kalau kas keluar itu kita mengeluarkan uang, kalau kas masuk itu adalah duit tunai yang kita dapatkan dari luar operasional atau dari luar tagihan pasien. Kemudian ada juga kas bank atau kas transfer. Nah, ini adalah perpindahan harta yang berupa uang dari rekening bank ke tunai, dari rekening bank ke uang tunai. Itu harus tercatat yang di bank berapa, yang dipegang bendahara berapa. Jadi dari bank ke tunai atau dari tunai disimpan di rekening, dari tunai, dari uang tunai itu disimpan ke rekening bank, itu semuanya nanti masuk di sini. Kemudian ada daftar transaksi kas hari ini. Kas ini keluar masuknya daftarnya apa saja. Lalu yang terakhir adalah posting transaksi. Baik, yang pertama kita akan coba yang tagihan pasien, Bapak Ibu. Di tagihan pasien ini adalah halaman multiguna. Dari halaman ini kita dapat mendaftar pasien, kemudian bisa mengentri tagihan, bahkan juga kita bisa mengedit, dan sampai terakhir kita mencetak nota pembayaran pasien. Yang pertama kita mulai dari mendaftarkan pasien dulu. Kita klik daftar, lalu kita bisa cari pasiennya, diklik cari. Kita bisa ketik di sini Joko, lalu kita klik cari. Kita bisa pilih, kemudian kita klik rek baru, asuransinya umum, langsung saja kita simpan. Baik, ini sudah kita punya data pasien. Kita klik 2 kali, pasien berpindah ke sini datanya, lalu kita bisa masukkan tagihan. Kita bisa pilih admin, pasien, dan jasa dokter. Misalnya ini aja, tidak ada obat misalnya, langsung kita jangan lupa ini kalau mau ada catatan tindakan, misalnya kita bisa satu lagi tindakan, misalnya yang ada jasanya adalah rawat luka misalnya. Oh, kebetulan belum ada ya, apa ya, ya misalnya ini sajalah ya, misalnya ini saja, ini klik 2 kali, misalnya ini ada pelaksana dan asisten. Ini nanti ada jasanya, bisa ditulis lebih detail, lebih bagus. Ini misalnya dapatnya 20.000. Lalu ada juga, oh maaf, ini di edit ya, edit ini namanya maaf, ini hapus dulu aja lah biar mudah. Ini lalu ini pelaksana, dapatnya 20.000 ya. Kemudian ada juga ini asisten misalnya, dapatnya 10.000 misalnya. Oh, karena ini jasanya cuma ini, jadi ini tidak boleh melebihi ya.
Misalnya ini tadi diedit aja datanya, nggak dapatnya segitulah, dapatnya 5000. Yang satunya ini dapatnya 1000. Ini asisten dapatnya 1000. Nah, kita tutup ya. Coba kita lihat dulu untuk hari ini sebagai laporannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini kita lihat, karena baru ada satu pasien yang saya entry, yang jasa, kita ulang lagi, yang di sini ada 2 laporan ya, tindakan pasien, pelaksana tindakan. Yang kita lihat di sini adalah ini entrian yang didapatkan dari tindakan. Jadi karena dokternya itu Dr. Arus Ferry dan tindakannya di entry ini, maka dia otomatis akan mendapatkan inputan. Jadi kayak sama halnya kayak kita ngelihat ini, 2 inputan ini untuk Dr. Arus Ferry. Jadi ada jasa dokter juga administrasi. Tentu saja admin pasien ini tidak masuk ke Dr. Arus Ferry ya. Ini hanya sebagai catatan. Kalau pada hari ini itu ada pasien yang tagihannya itu admin dan jasa dokter, ini yang melakukan adalah Dr. Arus Ferry. Sedangkan untuk laporan di bawahnya yang tindakan pasien, catatan pelaksana untuk hari ini. Nah, di sini ada 2 catatan ya untuk laporan jasa pelayanan. Yang pertama adalah atas nama pasien Joko Sulistyo, tindakannya adalah jaksa periksa umum. Nah, nanti kalau misalnya tindakannya ini khitan, ini lebih sesuai ya. Ini khitan atau rawat luka, ini tindakannya lebih sesuai. Jadi pelaksana tindakannya siapa, kemudian asistennya siapa, ini masing-masing sudah mendapatkan nilainya. Jadi harga tindakannya sekian, yang untuk jasa dokternya ada 5000 dan untuk jasa asistennya adalah 1000. Ini bisa lebih detail nanti. Catatan yang untuk laporan jasa ini harus di entry ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali lagi ke tagihan. Nah, setelah tagihan selesai, jangan lupa ini di finalisasi tagihan. Ya, setelah finalisasi tagihan, ini nanti kita bisa bayar. Nah, kalau pasien umum, biasanya kalau kita setting tarifnya benar, dia otomatis berada di kolom bayar pribadi. Artinya jumlah tagihan ini akan dibayar secara tunai oleh pasien. Sedangkan kalau dia pasien BPJS, maka bayarnya ini akan berpindah di sebelah kanan. Artinya adalah dia yang membayar tagihan adalah BPJS. Artinya pasien tidak membayar. Nah, nanti begitu difinalisasi langsung keluar nota. Nota yang membayar adalah BPJS dan nota itu sebagai nota klaim ke BPJS. Seperti itu. Baik, kita coba langsung bayar untuk pasien umumnya. Lalu kita simpan. Nah, seperti ini ya. Oke, bagaimana dengan pasien BPJS? Sama ya dengan pasien umum. Misalnya namanya sembarang saja, ada nggak ya? Oh, ada. Oke, kita pilih dokternya sama. Kita misalnya dokternya berbeda. Lalu kita pilih BPJS Mandiri, langsung simpan. Nah, kita coba untuk tindakan pasiennya ya. Ini ada, kalau yang Joko tadi admin sama jasa dokter aja. Coba kita lakukan hal yang sama. Klik dulu pasiennya, lalu kita pilih tagih, kita pilih admin, simpan, dan jasa dokter. Oke, ini kita tutup. Apa yang terjadi? Perhatikan di sini, perbedaannya adalah yang
ada nilainya adalah bayar penjamin. Nah, total 30.000 ini nanti yang bayar adalah BPJS. Maka lihat di sini dia 0 ya, di sini 0. Maka ketika kita finalisasi ya, dia akan mencetak nota. Nah, nota ini nanti akan diklaimkan ke BPJS seperti itu. Bagaimana dengan laporannya? Coba kita lihat laporannya ya. Kita lihat tindakan yang tadi belum ada. Nah, kalau di sini yang tadi ini otomatis sesuai dengan tindakannya ya. Atas nama Rati, ini dokter yang melakukan adalah dokter ini. Nah, di sini ada perbedaan juga. Dia yang bayar adalah penjamin sebesar 30.000, sedangkan yang umum dia 0. Untuk yang laporan catatan jasa kita lihat. Nah, dia tidak ada catatan apa-apa karena di bagian bawah ya catatan dia tidak diisi. Coba mana tadi kita lihat ini ya, yang di ini kita klik tagih. Oh Pak, maaf, ini kita batal tagih dulu ya, nggak bisa diedit. Ini kita tagih yang di bawah sini nggak diisi, ini harusnya kan diisi. Coba kalau kita isi ini sebagai pelaksana, sama ini jasanya 10.000, simpan, lalu kita pilih ini sebagai asisten. Dapatnya 1.000. Oke ya, coba ya kita lihat ya. Oh, ini finalisasi. Oke, kita lihat di laporannya pelaksana ya, ini sama untuk yang jasa catatan pelayanan. Lihat kita bisa, nah ini akan menambah ya, jadi ada Ratih ini per nama ya, dokter Arus dapat jasa ini dapatnya 5.000, yang pasien BPJS dapatnya 10.000 misalnya. Lalu untuk ini asisten satunya untuk pasien Joko adalah Mbak Nurma, kemudian ini pasien Ratih asistennya adalah Mbak Fani. Begitu ya, bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Coba kita lihat di sini ada daftar tagihan. Nah, di sini akan ketahuan jumlah pasien sampai dengan hari ini, misalnya satu shift misalnya ya. Itu yang didapat dari pendapatan BPJS ada di sini ya. Kalau tak bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ada yang untuk kas adanya di sini. Jadi ada BPJS 32 kasnya 32.000, BPJS ada 30.000. Nah, pemasukan yang di sini adalah pemasukan duit cash. Ingat ya Bapak Ibu, cash, jadi duit yang ada fisiknya. Nah, 32.000 ini nanti bisa dicocokkan dengan duit real yang ada. Nah, untuk BPJS ini nanti sebagai catatan piutang kita ke BPJS begitu. Ini juga bisa diekspor ke Excel, caranya bisa klik di sini. Nah, nanti untuk pemasukan hari ini bisa dilihat atau dilaporkan via Excel ya, ini seperti ini. Nah, ini bayar berapa admin kayak gitu ya. Nanti bisa dimasukkan Excel. Nah, ini juga bisa dipilih per tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini, atau sebetulnya kalau daftar tagihan enaknya perhitungannya per hari ya Bapak Ibu ya. Dan satu lagi di sini ada posting transaksi. Nah, ini adalah kalau kita bisa lihat di sini ada belum diposting ya. Kalau pembayaran ya, kalau pembayaran ini adalah dia secara cash ya. Kalau yang piutang itu ke piutang BPJS. Ini ada Joko Susilo, hari ini ada beberapa yang tinggal langsung, ini ada kas keuangan 32.000 ya totalnya ya. Untuk piutang BPJS kesehatan ada 30.000. Untuk piutang pasien atau pasien yang utang belum bayar, atau misalnya bayarnya baru separuh dulu, nanti separuh yang belum terbayar nanti masuknya di piutang begitu.
Lalu kita bisa posting semua. Ingat, ini harus dicocokkan dengan duit asli ya, yang ini ya, yang ini. Kalau ini nggak usah difikirkan karena ini nanti masuk di pencatatan pendapatan piutang BPJS Kesehatan. Begitu ya Bapak Ibu, jadi setiap akhir sesi harus diposting supaya ini nanti bisa masuk di laporan laba rugi. Coba kita lihat hari ini. Nah, di sini seperti ini ya pendapatannya. Kalau kita lihat pendapatannya jadi 62.000. 62.000 itu dari piutang BPJS 30.000 dan dari poli rawat jalan tadi 32.000. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang, dan untuk mengetahui update terbaru dari KS Pro.